Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nabila Adistia Haryanto dengan NIM 19-19096-SP-SV-16318 akan presentasikan tugas saya terkait perancangan data flow diagram pendaftaran online Puskesmas. Berikut merupakan rancangan sistem informasi berupa data flow diagram terkait pendaftaran online dan pelayanan di Puskesmas. Selanjutnya, saya akan langsung membahas terkait diagram level 0. Diagram level 0 ini sendiri merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana diagram ini menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada data flow diagram saya, diagram level 0 ini tertuju pada sistem aplikasi pendaftaran pasien online, di mana aplikasi pendaftaran pasien online ini akan menerima inputan data pribadi dari pasien dan kemudian data inputan berupa data pribadi tersebut akan diproses menjadi data pendaftaran ke petugas atau admin. Selanjutnya, sistem akan mengeluarkan output kepada pasien berupa nomor antrian. Selanjutnya merupakan diagram level 1. Di sini merupakan lanjutan dari diagram konteks atau diagram level 0 yang akan menjelaskan lebih rinci terkait proses dari sistem tersebut. Pada diagram level 1 yaitu ada pencarian data pasien. Pada sistem ini, pasien atau sebagai user akan memasukkan atau menginput nomor rekam medis. Dari inputan pasien tersebut, sistem akan mencari nomor rekam medis tersebut pada database Puskesmas. Apabila nomor rekam medis ditemukan, maka respon yang diberikan dari sistem kepada pasien berupa data ditemukan. Apabila nomor rekam medis tidak ditemukan di dalam database Puskesmas, maka respon yang diberikan kepada user atau pasien yaitu data tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu diagram level 2. Di sini pada DFD saya, diagram level 2 terdapat pada sistem pendaftaran pasien. Pada sistem pendaftaran pasien di sini, setelah melewati diagram level 1 atau pencarian nomor rekam medis, selanjutnya user atau pasien, apabila pasien tersebut merupakan pasien baru, maka pasien tersebut akan mengisi atau menginput berupa data pribadi pasien, kemudian data pribadi pasien akan disimpan oleh sistem dan akan disimpan di database Puskesmas. Kemudian setelah itu, database Puskesmas akan mengirimkan kepada sistem dan menampilkan di user atau kepada pasien berupa opsi atau daftar data jadwal, klinik, dan dokter yang ingin dituju oleh pasien, khususnya pasien baru. Apabila respon yang diterima pasien berupa data rekam medis ditemukan dan pasien memang merupakan pasien lama dari Puskesmas tersebut, maka pada opsi atau pada sistem pendaftaran pasien di diagram level 2 ini, pasien cukup memilih daftar dari jadwal, klinik, dan dokter yang dituju. Sistemnya juga sama, database Puskesmas akan menampilkan data jadwal, data klinik, dan data dokter pada sistem yang akan dilihat oleh pasien. Kemudian, setelah pasien menginput maupun memilih data yang ditampilkan pada sistem, sistem akan merespon berupa memberikan nomor antrian kepada pasien. Selanjutnya, diagram level 3. Pada diagram level 3 di FD saya, diagram level 3 yaitu pada sistem antrian pasien. Di sini, pada sistem ini, pasien setelah mendaftarkan diri, di level 3 ini nanti pasien dapat mengecek nomor antrian pasien. Ketika pasien mengecek nomor antrian pada sistem, sistem akan mengecek lagi atau memberikan kepada petugas admin
petugas atau admin untuk mendaftar atau melis kuota antrian. Selanjutnya, di samping itu juga petugas atau admin akan mengupdate pasien mana saja yang sudah dilayani sehingga mengetahui antrian mana saja yang akan diberikan pelayanan seterusnya. Setelah itu, pada sistem antrian pasien akan memberikan respon kepada pasien berupa menampilkan kuota antrian dan pasien mana saja yang belum dilayani. Sehingga pasien dapat manajemen waktunya untuk bisa hadir di puskesmas dan memperoleh pelayanan tanpa perlu mengantri on the spot atau di puskesmas itu sendiri. Kemudian diagram level 4 pada DFD saya berupa sistem data pelayanan pasien. Setelah pasien memperoleh pelayanan di puskesmas, kemudian pasien dapat menginput dengan cara mengecek riwayat kunjungan, diagnosis, dan obat yang telah diperoleh dari pelayanan yang ia peroleh tadi. Kemudian sistem akan menginput untuk mencari data riwayat yang diminta oleh user atau pasien tersebut. Nah, pada level 4 ini, petugas atau admin itu sebelumnya telah menginput pemeriksaan pasien, pemeriksaan penunjang, dan obat yang diperoleh oleh pasien yang menerima pelayanan untuk disimpan pada database puskesmas, sehingga database puskesmas nanti dari sistem dapat mencari list data pasien dan data antrian yang telah diselenggarakan pada pelayanan pasien di hari tersebut akan disimpan juga pada database puskesmas, dan kemudian pada database puskesmas ini nanti bisa memfilter data pasien di mana per user dapat melihat data riwayat kunjungan, diagnosis, dan obat yang diperoleh seperti itu. Demikian tugas data flow diagram saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.